Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, NIM C0C019007. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi pajak, yang mana pada dasarnya baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Pengertian dari akuntansi perpajakan itu sendiri ialah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Kemudian, fungsi akuntansi perpajakan. Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting seperti 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengelolaan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasilnya yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Klasifikasi pajak. Sebelum memulai pencatatan, sebuah perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang yang mewajibkan kewajiban dibayarkan. Untuk memudahkan klasifikasi pajak berdasarkan cara pemungutan, yaitu ada dua macam. 1. Pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Adapun besarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Pajak yang biasanya harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan atau dibebankan pada orang atau instansi lain. Kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Kemudian, prinsip-prinsip akuntansi perpajakan. Agar perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam proses perhitungan pajak, ada baiknya memahami prinsip-prinsip penting dalam akuntansi perpajakan seperti yang dijelaskan, yaitu 1. Kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi yang lain. Kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real atau terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Kemudian ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu ditambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Untuk karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya. Begitu dengan laporan keuangan juga harus disajikan dengan baik, dengan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Kedua, relevan. Informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakaian, yaitu dengan cara dapat guna mengevaluasi peristiwa masa lalu. Referensi informasi bermanfaat dalam memprediksi atau meramalkan dan penegasan yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, dengan laporan keuangan yang relevan akan menjadi pemakai informasi laporan keuangan sehingga dapat mendukung atau mengubah suatu keputusan yang akan diambil nantinya. Ketiga, keandalan. Informasi memiliki keandalan jika tidak memiliki atau bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan penyajian dengan tulus atau jujur. Keandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi karena jika informasi yang disajikan andal, maka akan semakin relevan.
Keandalan informasi dipengaruhi oleh: 1. Penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus menggambarkan dengan jujur keadaan sebenarnya. Kedua, substansi mengungguli bentuk. Jika informasi dimaksud untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan realitas. Ketiga, netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum, memakai tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. Keempat, pertimbangan sehat. Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkat dan dengan menggunakan pertimbangan sehat. Kelima, kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan, materialistis, dan biaya. Kemudian, dapat dibandingkan. Pemakaian laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian transaksi yang sama harus dilakukan secara konsisten. Dan banding yang dimaksud adalah bukan berarti semuanya harus sama, melainkan harus berpegang pada standar akuntansi. Akuntansi pajak atau pelakuan pajak atas akuntansi pajak. Untuk memberikan gambaran yang sederhana tentang akuntansi pajak, dapat dilihat pada cara penyusunan laporan keuangan laba berdasarkan akuntansi pajak. Yang pertama, transaksi. Pada saat terjadi transaksi, perlu diperhatikan apakah ada komponen pajak yang ada dalam transaksi tersebut. Kedua, jurnal. Pada saat penyusunan jurnal, diperhatikan apakah dalam suatu transaksi terdapat komponen pajak, sehingga penyusunan jurnal tidak terkeliru. Ketiga, buku besar. Dalam penyusunan buku besar perlu dibuat akun-akun yang mengakomodir transaksi yang mengandung pajak. Keempat, laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi disusun berdasarkan akuntansi keuangan yang berpedoman PSAK. 5. Laporan neraca. Untuk penyusunan laporan neraca perlu diperhatikan bahwa tidak ada laporan neraca khusus pajak. Yang ada adalah laporan neraca komersial berdasarkan PSAK. Baik, sekian penjelasan dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.